Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita sekalian. Kita bersyukur bersama kalau pada hari ini kita semua boleh diberikan kekuatan, teristimewa kesehatan untuk bersama-sama dalam ibadah melalui saluran YouTube Jemaat Peniel Poso. Bersama Majelis Jemaat Peniel Poso, mengucapkan selamat bergabung pada jemaat sekalian yang mendapat kesempatan untuk beribadah bersama kami. Pelayan firman hari ini, Bapak Pendeta Hans Gabriel Santule STH. Tata ibadah yang kita gunakan adalah tata ibadah bentuk yang kelima. Menjemput pelayan firman, dijemput jemaat berdiri. Panggilan beribadah. Saudara-saudara, marilah kita memuji Tuhan Allah kita dengan sungguh dan benar. Firman Tuhan berkata, "Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya." Kita lakukan kidung pujian nomor 48 ayatnya yang pertama, jam sembahyang yang kudus. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Mari bersama-sama kita menyanyikan kumpulan pujian 194 bait pertama, Dalam Rumah yang Gembira. Jemaat disilakan untuk duduk kembali.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan hukum Allah sebagaimana yang tertulis dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita sambut hukum Allah ini menyanyikan kumpulan pujian nomor 59, Kendati Hidupku Tentram. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu. Aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriaku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Amin. Mari kita menyanyikan kumpulan pujian nomor 18, bait yang pertama dan kedua, Bertobatlah. Dengan kesetiaan
dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa sebagaimana yang diberitakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita sambut menyanyikan kumpulan pujian nomor 93, Sejauh Timur dari Barat. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, kita akan membaca, mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Allah. Sebelum itu kita mohon penyertaan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu-lah ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang selalu kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur. Tuhan peliharakan kami semua dalam hari-hari hidup kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan pun menganugerahkan kesehatan, keselamatan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul kembali di tempat kami masing-masing. Kami datang memuji, memuliakan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk membaca, mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, kuasailah hati dan pikiran kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar kami sanggup memahami segala kekayaan firman-Mu yang akan diberitakan kepada kami, dan kami pun akan diberikan kesanggupan untuk memperlakukan firman-Mu yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan dalam penyembahan kami di saat ini. Ya Tuhan, berfirmanlah. Kami semua yang datang menyembah Tuhan rindu untuk kebenaran firman-Mu ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Agung pasal 2 ayat 1 dan 2. 2 ayat dari kitab Kidung Agung pasal 2, yaitu ayat 1 dan 2 adalah firman Allah yang akan kita baca, kita dengarkan, kita renungkan bersama-sama dalam penyembahan kita kepada Tuhan pada saat ini. Demikian kata firman Allah. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah, seperti bunga bakung di antara duri-duri. Demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Demikianlah firman Allah. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Shalom saudara-saudaraku jemaat sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan bagi kita terus berlangsung sampai dengan saat ini, sehingga kita tetap bisa menghirup udara, pertanda bahwa kita masih hidup. Oleh karena itu, marilah dengan sungguh-sungguh kita persembahkan pujian dan syukur kita kepada Allah Bapa di sorga, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menganugerahkan kesempatan kepada kita beribadah kepadanya, menyembah kepadanya, memuji, mempermuliakan namanya, walaupun kita masih ada di tempat kita masing-masing. Saudara-saudara jemaat Tuhan, Kidung Agung sering dihubung-hubungkan sebagai gambaran hubungan yang erat antara Allah dan umatnya, dan sering diibaratkan seperti hubungan sebuah perkawinan. Orang Yahudi selalu menghubungkan kekasih laki-laki sebagai gambaran tentang Allah, dan kekasih perempuan digambarkan sebagai umat Israel. Nah, dalam konteks ini kita memahami apa yang digambarkan dalam kitab Kidung Agung adalah hubungan yang begitu erat, hubungan yang sangat akrab antara Allah dan umatnya, yaitu kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, dalam ayat 1 bacaan kita saat ini, kita melihat bagaimana gadis itu atau bunga mawar membandingkan dirinya dengan bunga-bunga liar yang sangat sederhana yang tumbuh di padang-padang rumput, karena ia tidak terbiasa dengan segala kemewahan yang ada di Yerusalem. Saron adalah sebuah dataran yang ada di bagian selatan Gunung Karmel, dan menurut informasinya Saron ini adalah sebuah dataran yang pada zaman Raja Salomo adalah dataran yang sangat subur. Hal yang juga sangat menarik dalam bacaan kita saat ini adalah
seperti yang disampaikan dalam ayatnya yang kedua, seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikian manisku di antara gadis-gadis. Apa maksudnya ini? Apa sebetulnya maksudnya? Maksudnya adalah mempelai laki-laki, yaitu Allah, menganggap bahwa mempelainya yaitu orang-orang yang dikasihinya, yang dipilihnya, sebagai bunga bakung di antara duri-duri yang mengungguli duri-duri itu. Dengan demikian, mempelai perempuan yaitu orang-orang yang dipilih dan dikasihinya tidak perlu takut, tidak perlu gentar berada di antara duri-duri, karena dia terus dipantau dan dilindungi oleh mempelai laki-laki yaitu Allah. Walaupun kita berada di dunia yang penuh dengan onak dan duri ini, kita sebagai gereja Tuhan tetap tumbuh dan mekar. Yang diharapkan adalah walaupun ada di antara duri dan tidak berubah menjadi duri. Yang diharapkan adalah gereja Tuhan walaupun ada di antara duri tetapi dia tidak berubah menjadi duri. Apalagi menjadi seperti duri dalam sepatu. Itu duri dalam sepatu itu memang tidak mematikan. Tidak mematikan tetapi sangat mengganggu. Saudara-saudara, saya berupaya mencari informasi tentang bunga bakung yang tumbuh di tanah Israel. Ternyata bunganya sangat indah. Dan walaupun dia tumbuh di semak duri, atau di semak belukar, atau dia tumbuh di tanah yang kering yang kelihatannya sangat gersang tandus, tetapi bunga bakung tetap memancarkan sebuah keindahannya. Ketika saya berkunjung ke rumah-rumah anggota jemaat, khususnya jemaat Peniel Poso, yang diperkenalkan pada saya bunga-bunga yang juga begitu indah dan tertata dengan rapi. Dan saya terkagum-kagum penataan oleh ibu-ibu dan juga oleh bapak-bapak. Namanya juga aneh-aneh. Saya juga setelah corona ini baru tahu nama-nama bunga itu. Ada yang memperkenalkan pada saya, Pak Pendeta, kalau yang ini namanya bunga gelombang cinta. Luar biasa. Kalau yang ini namanya bunga bibir merah. Kalau yang ini lain lagi, ini bunganya ini namanya bunga janda bolong. Aneh tapi menarik. Kalau yang ini lagi namanya lain lagi. Ini namanya bunga lidah buaya. Nah, yang ini yang panjang-panjang ini namanya bunga lidah mertua. Saya berpikir, nah kalau lidah buaya dan lidah mertua, sebaiknya potnya kasih baku dekat-dekat. Karena kedua-duanya beda-beda tipis antara lidah buaya dan lidah mertua. Tapi saya sangat bersukacita, sangat bergembira melihat kreativitas
anggota jemaat Peniel Poso, karena di saat-saat mengalami pandemi COVID-19 virus corona yang sedang melanda dunia ini, jemaat Peniel Poso semakin kreatif. Semakin kreatif untuk berkarya, sehingga saat ini pula saya membayangkan bagaimana mereka bisa berbuat seperti ini, berkreasi seperti ini, begitu indah. Sehingga muncul pula beberapa komunitas. Ada yang mengatasnamakan komunitas bonsai kelapa Kalia. Kalia artinya bonsai kelapa Lombugia. Ada komunitas Sejatilong, Serut dan Jati Lombugia. Ada juga komunitas Karena, Karya Morarena. Ibu-ibu juga tidak mau kalah. Ibu-ibu ada komunitasnya, khusus ibu-ibu, namanya komunitas Agia, Aglonema Lombugia. Semuanya ini menunjukkan bahwa kita bagaikan bunga bakung di tengah-tengah semak duri, bagaikan bunga bakung di tengah-tengah semak belukar. Dan walaupun ada di tengah-tengah semak duri atau semak belukar, walaupun ada dalam pergumulan, ada dalam tekanan, ada dalam himpitan hidup lainnya, tetapi kita tetap bertumbuh dan memunculkan keindahan-keindahan yang bisa dinikmati oleh semua orang, sehingga kita pun selalu berlimpah sukacita. Hal inilah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita semua sebagai orang-orang yang dipilih dan dikasihinya dan diberkatinya. Tuhan sangat peduli dengan kita, sangat peduli dengan kita. Dia terus berkarya untuk kepentingan kita, umatnya yang dikasihinya, sehingga kita tetap tumbuh subur, mekar, dan keharumannya dirasakan oleh dunia di sekitar kita di mana kita berada. Tuhan terus menjaga, Tuhan terus memelihara kita bagaimanapun keadaan kita. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur kepadanya. Kita mengucap syukur kepadanya atas semua kebaikan-kebaikannya, atas semua pemeliharaan dan kasih sayangnya yang terus dinyatakan dalam hidup kita. Ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan inilah yang akan kita nyatakan pada tanggal 11 Agustus 2020. Dalam ibadah pengucapan syukur tahunan atau padungku yang akan dilaksanakan serentak oleh jemaat-jemaat seklasis Poso Kota dan seklasis Lage. Kita mengucap syukur karena Tuhan telah dan akan terus berkarya bagi kita semua. Banyak orang tidak mampu bersyukur dalam menjalani hidupnya, selalu diwarnai dengan keluhan-keluhan, padahal tanpa disadarinya
ada kekuatan dalam dirinya. Ada hal yang sangat berharga yang Tuhan anugerahkan kepadanya untuk menghalau semua kekhawatiran itu. Menghalau semua kebimbangan itu. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, ada cerita tentang kelapa dan kupu-kupu. Kelapa dan kupu-kupu, suatu saat pohon kelapa curhat kepada si kupu-kupu. Pohon kelapa katakan pada kupu-kupu, saya cemburu dengan bunga. Dia selalu dikagumi oleh manusia. Dan manusia menempatkan bunga pada posisi yang khusus pula. Di tempat yang sangat spesial. Coba lihat. Kalau di desa ada gadis cantik, selalu dibilang dia adalah bunga desa. Kalau di bank manapun selalu yang dikatakan di sana bunga bank. Kalau mereka sedang bergembira, bersukacita, selalu mereka katakan mereka sedang berbunga-bunga. Bahkan dalam Alkitab sering juga disebut nama bunga. Beda dengan saya. Mereka tidak pernah merawat saya seperti merawat bunga. Mendengar keluhan kelapa ini, kupu-kupu berkata, dengarkanlah baik-baik, hai pohon kelapa. Kamu harus bersyukur menjadi kelapa walaupun kamu tidak seperti yang kamu katakan itu. Tetapi kamu sungguh kuat dan memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh bunga-bunga itu. Coba lihat, kalau datang angin kencang menerpa, kamu bisa bertahan. Beda dengan bunga. Bunga tidak memiliki daya tahan seperti itu. Seperti kamu. Kamu tetap berdiri kokoh. Kamu sangat bermanfaat bagi manusia. Batangmu, daunmu, dan buahmu sangat dibutuhkan oleh manusia. Manusia selalu mencarimu dan selalu merindukanmu. Jadi bersyukurlah. Bersyukurlah kamu menjadi kelapa, karena kamu menjadi orang yang menjadi pohon yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Mendengar penjelasan kupu-kupu, kelapa baru sadar bahwa dia memiliki sebuah kekuatan yang sangat besar, sehingga dia sangat bergembira. Dia menyadari siapa dirinya yang sesungguhnya. Pada akhirnya dia mengucap syukur. Dia sangat bergembira menjadi kelapa. Saudara-saudara, terkadang kita seperti pohon kelapa dalam cerita tadi. Kita sering kecewa, kita merasa bahwa kitalah orang yang paling malang di muka bumi ini. Seringkali kita tidak menyadari bahwa ketika kita berbeda dengan orang lain, ketika kita tidak sama dengan orang lain, ketika kita merasa tidak berdaya, sesungguhnya saat itulah
Tuhan punya rencana yang sangat besar dan yang sangat indah dalam hidup kita. Terkadang kita tidak menyadari bahwa ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk menghalau semua sakit, untuk menghalau semua tantangan hidup ini, untuk menghalau semua pergumulan-pergumulan hidup ini. Percayalah bahwa bagaimanapun keadaanmu saat ini, semuanya akan mendatangkan kebaikan dan harapan bagi hidupmu dan bagi orang lain. Bersyukurlah kepada Tuhan dan bergembiralah, bersukacitalah, karena kita memiliki Allah. Kita memiliki Tuhan yang sungguh amat baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, disilakan kita untuk berdiri. Bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Kita ucapkan pengakuan iman Kristen bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya keselamatan yang dari Allah, akan kuperlihatkan kepadanya. Sementara kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita menyanyikan kumpulan pujian nomor 88, bait pertama dan ketiga. Rindukah engkau hari ini bagi semua berkat-Mu, sesuai versi NKI. Kesenangan yang bangga.
mendoakan persembahan kita, jemaat dijemput berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gerejamu. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, bersama-sama kita mendengarkan Warta Jemaat. Warta Jemaat hari ini Minggu 30 Agustus 2020. Yang pertama, disampaikan kepada jemaat sekalian bahwa progres pekerjaan pembangunan rehab dinding belakang mimbar sudah selesai sampai pada plesteran dinding bagian dalam dan dinding bagian luar. Tinggal menunggu pemasangan kaca patri. Yang kedua, ibadah minggu depan 6 September 2020 pukul 6 akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus anak dari keluarga Patiku Marundu. Yang ketiga, kami akan bacakan surat masuk dari GKST Jemaat Eklesia Kolonodale nomor 18 garing Jemaat Eklesia garing Ates garing 8 garing 2020 perihal surat atestasi. Majelis Jemaat Eklesia Kolonodale memberikan keterangan bahwa keluarga yang namanya tercantum di bawah ini. Nama keluarga, keluarga Raimanu Laentu. Anggota keluarga, suami Gustiawan Raimanu SE MM. Tempat tanggal lahir, Betleme 10 Agustus 1993. Pekerjaan, dosen. Istri, Milka Veronica Laentu. Tempat tanggal lahir, Kolonodale 14 Februari 1996. Pekerjaan, guru. Adalah benar anggota Jemaat Eklesia Kolonodale. Selanjutnya oleh alasan alih tugas dan pekerjaan dinyatakan pindah dari keanggotaan Jemaat Eklesia Kolonodale menjadi anggota Jemaat Peniel Poso. Kami berharap majelis dan jemaat setempat dapat menerima dan memberikan pelayanan serta melibatkan mereka dalam pelayanan sebagaimana ketentuan keanggotaan Jemaat Peniel Poso. Dengan dikeluarkannya surat atestasi ini, maka pelayanan selanjutnya diserahkan kepada Majelis Jemaat Peniel Poso. Kolonodale 17 Agustus 2020. Pekerja harian Majelis Jemaat Eklesia Kolonodale, Ketua Pendeta B. Latingka STH, Sekretaris Penatua Martson Lagarense. Atas nama Majelis dan Jemaat Peniel Poso, diucapkan selamat bergabung dalam pelayanan di Jemaat Peniel Poso. Tuhan Yesus memberkati. Demikian penyampaian Warta Jemaat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan berdoa dalam doa syafaat. Pokok-pokok syafaat kita hari ini yang mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan, memberikan persembahan untuk pelayanan pekabaran Injil, diakonia, persepuluhan, dan kartu pembangunan. Ibu Derlina Simuru sembuh dari sakit. No name atau yang tidak bersedia disebutkan namanya. Bapak A. Tandirerung mengucap syukur atas hari ulang tahun. Keluarga Manusama Bintiri, hari ulang tahun anak Geral Manusama. Keluarga Poende Balebu, Bapak M. Maranu atas hari ulang tahun. Keluarga Padaga Nggodei,
keluarga Rongkaloe Kawalangi, keluarga Pasapari Kawalangi, keluarga Lameanda Walintukan, keluarga Manti Lameanda, keluarga Pedando Bau, keluarga Lantu Wande, keluarga Halawa Rutana, keluarga Daun Tansala, keluarga Mandang Tandawuya, keluarga Palinggi Bajaji, keluarga Cahyono Palinggi, Ibu Godei Papaya, keluarga Endei Balebu, Ibu Sumarta Salibu atas hari ulang tahun, keluarga Kalembiro Limbong, Ibu Kusu Moburo, keluarga Tajongga Kelo atas hari ulang tahun Bapak Yos Tajongga, keluarga Mantik Lantigia, keluarga Karatu Toresa yang berhari ulang tahun Saudara Geral Songko, Ibu Erli Tajongga, Ibu Ye Magido, Ibu Esther Bintiri, Bapak P. Laema, Ibu Mantik Lantigia, anak putri Tandawuya yang sakit dan dalam pemulihan, juga para lansia, Bapak A. Tajongga, Bapak Hage Tarore Diluk, Ibu Lumeo Lapadonge, Saudari Herlin Lumeo, Ibu Rutana Asijawa, Ibu Tarima Marasobu, Ibu Tajongga Walangare, Ibu Tarau Magido, Bapak T. Palese, Bapak PH Talingkau, Bapak H. Tantowau, Bapak R. Binela, Ibu Tulaka Rinuga, Bapak E. Kalaena, Bapak M. Wololi, Ibu Pualaa Mehingko, Ibu Tiladuru Kongka, Ibu Diaken E. Ramimpi Pelensa, Ibu Kawalangi Dika, Bapak Estoha, Saudari Ganantowe Bintiri dalam perawatan di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. Kita juga berdoa buat janda duda, fakir miskin, yatim piatu dan orang-orang terpenjara. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami datang berterima kasih mengucap syukur kepadamu. Tuhan selalu mengasihi kami. Tuhan menganugerahkan kepada kami kesehatan, keselamatan, sehingga kami boleh bersekutu bersama memuji memuliakan Tuhan di saat ini. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah diperdengarkan kepada kami dan mengajarkan kami bagaimana kami berlaku seperti bunga bakung. Walaupun tumbuh di semak duri, di tanah tandus, tetapi menghasilkan sesuatu yang indah dan luar biasa. Demikianlah kiranya kami hadir di dunia ini, di tengah-tengah pergumulan hidup kami, di tengah-tengah tekanan dan lain sebagainya yang kami alami, tetapi kami terus bertumbuh dan berbuah. Sebagai orang yang percaya kepadamu, kami terus berkarya karena pertolongan dan kasih sayang-Mu serta anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga saudara-saudara kami jemaat-Mu yang mengucap syukur kepadamu saat ini. Mereka mengucap syukur karena
berbagai macam hal peristiwa hidup yang telah mereka alami karena Tuhan menganugerahkan kepada mereka yang sembuh dari sakit, yang berhari ulang tahun atas kasih dan berkat Tuhan dan lain sebagainya. Semuanya mereka aminkan bahwa itu terjadi karena kasih sayang-Mu, karena kuasa-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu. Sempurnakan sukacita yang mereka sampaikan kepadamu. Mereka bersukacita karena Tuhan terus memelihara hidup mereka. Dan sukacita mereka akan memperkuat percaya kami semua kepadamu. Karena Tuhan yang kami sembah saat ini, Tuhan itu pula lah yang menganugerahkan sukacita kepada mereka semua yang mereka perdengarkan kepada Tuhan dan kepada kami saat ini. Ya Bapa, kami pun berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang sementara ini ada dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang tengah dirawat di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka sedang dalam penderitaan, mereka sedang menderita karena menahan sakit. Kami berdoa kepadamu, Tuhan tolong mereka. Lawatan Tuhan selalu kami pinta kepadamu. Dengan kehadiran-Mu Tuhan, dengan kuasa mujizat-Mu, mereka disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Berkatilah semua upaya pengobatan yang tengah diupayakan oleh para dokter, para medis, keluarga dan handai tolan. Kiranya melalui semuanya itu pengasihan Tuhan akan berlangsung, kuasa Tuhan akan Tuhan nyatakan, dan jemaat-Mu yang ada dalam keadaan sakit saat ini disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur jemaat-Mu. Mereka persembahkan untuk menopang tugas pelayanan gereja-Mu, untuk menopang tugas pelayanan panitia pembangunan. Berkatilah mereka semua yang telah berkorban memberikan harta benda mereka, berkorban memberikan tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Tuhan akan membalas semuanya itu dengan kebaikan-kebaikan-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi orang-orang tua kami yang lanjut usia, janda, yatim piatu, duda, orang-orang yang sedang dalam penjara. Yakinkan kepada mereka bahwa mereka tidak hidup sendiri. Ada Tuhan yang terus-menerus memantau hidup kami semua, memantau hidup mereka, sehingga bagaimanapun keadaan mereka, Tuhan terus setia mengawal mereka. Tuhan terus setia menyertai, melindungi dan memberkati mereka. Kiranya di dalam hidup mereka selalu merasakan cinta kasih-Mu, dan mereka semua ada di dalam genggaman kuasa-Mu. Mereka semua boleh menikmati sukacita surgawi yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Ya Bapa,
di atas mimbar pemberitaan firman Allah hari ini. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat-Mu. Tuhan, peliharakan mereka dimanapun mereka berada saat ini. Berkati kehidupan mereka. Berkati seluruh pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk mereka kerjakan. Sehingga melalui pekerjaan-pekerjaan itu, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, wira swasta, petani, ataupun apapun usaha mereka, Tuhan memberkatinya, sehingga semuanya mendatangkan sukacita berkat-Mu di dalam kehidupan keluarga dan pribadi mereka semua. Bagi jemaat-Mu yang akan melaksanakan perjalanan dari tempat mereka menuju tempat yang lain, atau dari tempat yang lain menuju tempat mereka di mana mereka tuju, sertai lindungi mereka Tuhan. Hindarkan dari mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, agar mereka tiba dengan sehat dan selamat. Ya Bapa, dalam hari-hari hidup kami, Tuhan terus berkarya bagi kami. Jikalau jemaat-Mu ada di dalam pergumulan hidup, ada di dalam duka cita, Tuhan tolong jemaat-Mu. Lindungi mereka selalu. Angkat dan bebaskan mereka dari pergumulan-pergumulan hidup ini, dari duka cita, agar mereka tetap bersuka cita di dalam menjalani hidup ini, bersuka cita hidup bersama dengan Tuhan. Ya Bapa, kami pun berdoa bagi anak-anak kami yang sementara ada dalam perjuangan mereka di bangku studi, dari TK sampai ke perguruan tinggi. Tuhan berkati perjuangan anak-anak kami, sehingga kelak mereka di dalam pertolongan-Mu, mereka akan berhasil menggapai cita-cita mereka. Anugerahkan kesehatan, kekuatan, keselamatan, serta kecerdasan kepada mereka, sehingga mereka pun dengan sungguh-sungguh mau belajar demi untuk diri mereka sendiri, untuk kebahagiaan mereka, kebahagiaan orang tua, keluarga, dan mereka berguna bagi semua orang. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami ini, khususnya pemerintah yang ada di Kabupaten Poso ini. Mereka adalah hamba-hamba-Mu yang Tuhan pilih dan Tuhan panggil untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Dan tugas-tugas pemerintahan ini tidak ringan, tetapi berat. Tapi bagaimanapun beratnya, jikalau Tuhan ada bersama mereka, mereka akan diberi kesanggupan untuk menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu Tuhan, kepada-Mu lah kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan mereka. Anugerahkan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kesehatan tubuh, kekuatan dan keselamatan, agar mereka sanggup untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan demi kepentingan warga masyarakat. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat sekalian, disilakan kita untuk berdiri. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, kembalilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Sejenak kita bersaat teduh. Shalom. Majelis Jemaat Peniel Poso menyampaikan terima kasih sudah bersama-sama dalam persekutuan ibadah kita di saat ini, dan Majelis Jemaat Peniel Poso terus menghimbau kita sekalian untuk tetap menjaga diri kita masing-masing agar kesehatan, kekuatan dan keselamatan bagi kita selalu kita alami, dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.